ชีวิตก็รู้จักระเบียบมีระเบียบวินัยการฝึกฝนอะไรพวกนี้ครับต้องรู้จักกฎเกมของในค่ายครับ Dan tahukah kalian Sport Fighter bahwa di balik kemampuannya yang ia miliki, ternyata Rotang memang sudah mengasahnya sejak kecil. Karena ia sadar dengan Muay Thai lah ia akan mengubah ekonomi keluarganya. อันดับหนึ่งก็ครอบครัวครับนั่นครอบครัวเรายากจนอะไรประมาณนี้ครับเราก็ต้องทำไงถึงจะได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็หันไปข้างๆมีเวทีมวยมีค่ายมวยก็เลย Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, hingga Rotang termotivasi ingin membantu keadaan ekonomi keluarganya, yakni dengan menekuni dunia keras ini. Di Thailand, bagi keluarga yang kurang mampu, dunia pertarungan adalah solusi terakhir untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Karena sudah banyak talenta-talenta muda berbakat yang lahir karena faktor ekonominya. Dan kisah ini Sport Fighter gak jauh berbeda dengan di Filipina. Salah satunya Manny Pacquiao. Karena kondisi kemiskinan itulah, Pacquiao terus fokus mengembangkan bakatnya. Kapag tapos ka sa pag-aral at saka magpari ka. Termasuk Rotang ini yang juga sukses lewat olahraga combat sport. Selain karena memang mereka fokus, dua negara ini sangat membantu dan menyediakan fasilitas bagi warganya. Mulai dari tersedianya camp latihan, termasuk mengadakan ajang perlombaan. Namun berbeda dengan negara kita, semakin tahun malah semakin melempem. Padahal di era 90-an dan awal tahun 2000-an, gairah tinju di Indonesia sangat tinggi. Menurut kalian Sport Fighter, apa penyebab utama olahraga combat sport di tanah kita semakin redup? Boleh Anda komen di bawah ini. Di Thailand dan di Filipina, olahraga combat sport masih sangat menggeliat. Tak heran jika anak muda di Thailand yang mati-matian berlomba-lomba menjadi yang terkuat. Karena siapa yang paling kuat, maka dia akan lebih banyak menghasilkan pundi-pundi kekayaan. Dan benar saja, karena kehebatannya, Rotang saat ini menjadi salah satu fighter terkaya di Thailand. Rotang, the Iron Man, Bukan rahasia lagi, salah satu kekuatan Rotangnya memberikan wajahnya secara percuma-cuma. Great debut for Khomilov, teeing off. Offensive work here and he bashes himself in the chest and in the face. Tak heran dengan kekuatannya itu, ia sampai dijuluki sebagai The Iron Man atau si manusia besi. Bahkan ia juga punya julukan lain, yakni The Tank. Dan lebih mirisnya lagi Sport Fighter, sebagian dari penggemar MMA banyak yang menganggap bahwa Rotang memiliki ilmu kebal sehingga ia sangat kuat. Terlepas dari anggapan itu, entah percaya atau tidak, namun kita semua sepakat bahwa Rotang memiliki dagu yang sangat kuat. Dan penggemar MMA juga sangat terhibur ketika Rotang sudah berlaga saat di atas ring. Selain ia kuat, merasa ajang Muay Thai di Thailand sudah kurang tertantang, akhirnya pada tahun 2018 Rotang dengan beraninya bergabung dengan salah satu ajang MMA terbaik dunia, yakni One Championship. Dan inilah laga pertama Rotang di One Championship. Di laga perdananya itu, ia dihadapkan dengan salah satu fighter brutal yang dijuluki Sang Samurai. Ya, dialah Sergio Wilson. Lawan kali ini cukup berat karena Wilson rajin mengalahkan lawannya dengan KO. Dan yang menarik Sport Fighter, bahwa di laga perdananya Rotang ini berlangsung di negara kita, yakni Indonesia, tepatnya di Jakarta. Dari kemenangan inilah Rotang memberi sinyal bahwa ia adalah pendatang baru yang perlu diwaspadai.
Dan terbukti di laga berikutnya, ia berhasil menumbangkan salah satu fighter dari Tunisia, yakni Fahdi Khalid. Melihat dua laga ini, jelas para monster di kelasnya mulai waspada karena mereka sadar bahwa petarung dari Thailand ini adalah ancaman yang nyata. Melihat kebintangan seorang Rotang yang tak terbendung, hingga 2 bulan kemudian ia kembali naik arena dan melawan fighter tangguh dari Prancis, yakni Hakim Hamid. Namun kali ini Rotang lebih berjuang lagi untuk By split decision from the red corner, Rotang. Meski di laga ini ia menang secara tipis saja, namun di laga berikutnya Rotang berhasil meraih kemenangan KO sadis. Dan korbannya yakni salah satu petarung hebat, Sok Thai, salah satu petarung kebanggaan Kamboja. เต็มที่นะครับก็เตะเป้า5 ยกวิ่งตอนเช้าก็12 กิโลตอนเย็นอีก20 นาทีนะครับก็เตะเป้าปล้ำทุกอย่างครับเพื่อเร่งร่างกายตัวเอง Sulitnya mencari lawan yang sepadan untuk Rotang. Akhirnya ia langsung dipertemukan dengan sang raja utama dan penguasa di kelas terbang, yakni Jonathan Hangerty. Jonathan the General Hangerty. Laga ini sangat spektakuler karena untuk menentukan siapa raja sesungguhnya di kelas flyweight. Muay Thai. Menjadi raja baru jelas bukan perkara mudah. Pasalnya para monster di depannya siap merampas sabuk itu. Dan benar saja petarung brutal dari Brazil yang mencoba untuk musik raja baru ini, ya dialah Walter. Terlepas dari kehebatannya yang luar biasa itu, namun Rotang lupa bahwa dirinya tak memiliki kemampuan dalam permainan ground atau kuncian. Hal itu terlihat saat dirinya dengan beraninya keluar dari zonanya, yakni ia menyanggupi untuk berduel dengan fighter MMA, yakni Demetrius Johnson. Di laga ini, Rotang akhirnya mampu dikalahkan dengan kuncian. Dan inilah Sword Fighter kekalahan terakhir dalam karir seorang Rotang, yakni saat ia dipertemukan dengan Super Leg. Duel yang berlangsung brutal itu, Rotang akhirnya merasakan kekalahan lagi dalam karirnya. Duel yang berlangsung selama 3 ronde itu, akhirnya Rotang kalah secara mutlak. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video, and see you next time, Mator Sekalangkong. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to rumble!